Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ilahi adam rasulih wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat yang luar biasa yang selalu Allah berikan dan Allah kirimkan serta Allah titipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua titipan amanah ini bisa kita jaga dengan baik. Setiap nikmat yang Allah kasih sama kita, kita manfaatkan untuk selalu mendekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Rabb. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, contoh terbaik kita, sang pemberi syafaat, Rasulullah Sayyiduna Muhammad. Juga kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian fiqh sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita yang terakhir terkait dengan kisah Ghazwatu Khaybar atau Perang Khaybar. Belum selesai pula kita dalam kisah Perang Khaybar secara keseluruhan. Namun untuk mereview saja sedikit bahwa Perang Khaybar ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW selesai dari Perang Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Kurang lebih 20 hari setelah tiba di Madinah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala akhirnya berangkat ke Khaybar. Khaybar ini adalah satu kawasan di mana banyak koloni Yahudi di sana, tempat yang paling kuat militernya bagi orang Yahudi di Khaybar. Yang paling besar wilayahnya juga Khaybar. Yang paling subur juga Khaybar. Yang ekonominya itu lebih maju juga Khaybar. Jadi ini sentral betul Khaybar ini. Pun kalau ada suku-suku Yahudi yang lari dari tempat mereka di kisaran Madinah tuh larinya juga ke Khaybar. Di Khaybar ini memang sentral. Pemicunya orang-orang Yahudi Khaybar ini seringkali melakukan tindakan seperti mengadu domba gitu ya, memprovokasi gitu, kepada kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad SAW memerangi Khaybar, suku Yahudi di Khaybar. Terjadi di tahun ke-7 setelah hijrah. Khaybar sebuah tempat kurang lebih ada 100 mil. 100 mil itu kan berarti sekitar 160 kilo
sampai 170 kilo arah utara ke arah Syam. Ya. Nah, di Khaybar nih banyak sekali benteng-benteng besar, benteng-benteng yang kokoh, sehingga untuk menaklukkan Khaybar perlu tenaga ekstra, perlu strategi ekstra. Ya. Dikisahkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW sampai ya, di dekat Khaybar, Nabi melihat orang-orang Khaybar itu lagi mau bertani, berkebun. Gitu ya. Terus orang-orang ini langsung lari, ngelihat kedatangan Nabi Muhammad SAW dan ngelihat kedatangan kaum muslimin datang. Gitu. Ya. Disitulah Nabi Muhammad SAW itu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Lihat, mereka lari melihat kita. Ya. Kemenangan di depan mata, begitulah. Ya, walaupun Nabi berucap redaksi tidak seperti itu, tapi inti dari perkataan Nabi memotivasi kaum muslimin. Ya. Disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersama 1.400 tentaranya. Ya, dalam riwayat lain 1.600 tentara. Benteng yang berlapis-lapis ini sedikit demi sedikit bisa ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Lantas kemudian di benteng-benteng yang akhir-akhir ini, ya, benteng Sa'ab misalnya, ini tempat logistiknya orang-orang Khaybar. Ya. Nabi Muhammad SAW mulai ngelihat levelnya naik lagi, makin berat lagi. Setiap benteng yang ditaklukkan, maka benteng berikutnya lebih sulit dari sebelumnya. Ya, ini karena sentral betul. Ya, sentral betul. Maka orang-orang Khaybar pun sudah mempersiapkan juga ya, kalau sewaktu-waktu ada musuh yang menyerang gitu. Benteng yang berlapis-lapis. Nah, sampai kemudian Rasulullah SAW melihat beberapa hari terakhir dalam perang Khaybar ini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ya. Diutuslah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai pimpinan perang, tapi efeknya belum efek kejut gitu. Ya. Majunya terlalu lambat. Diberikan amanah kepada Umar bin Khattab, mirip-mirip. Penaklukan bentengnya ini mundur-mundur terus gitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, terus Nabi berkata di depan para sahabat, besok kata Nabi, saya akan pilih satu orang pemimpin perang dari kalian. Ya. Besok saya akan informasikan siapa yang akan membela atau menjadi pemimpin dengan membawa royah. Royah ini bendera. Ya. Pimpinan berarti. La adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah. Nabi memberitakan satu berita gembira, besok nih yang diamanahi menjadi pemimpin ini akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok ini adalah sosok yang cinta betul kepada Allah dan cinta betul kepada Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya juga amat mencintai orang ini. Nah, maka saat itu an-nas yatasaalun wa yakhtalifun, mereka menerka-nerka siapa dan sambil berharap mudah-mudahan saya yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Karena menggiurkan sekali, dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Besok harinya Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib. Mana Ali, kata Nabi. Ya Rasulullah, Ali nggak hadir ya Rasul. Kenapa Ali nggak hadir? Sakit mata ya Rasul. Dan sakit matanya cukup parah ya Rasul. Kalau begitu panggilkan Ali ke hadapanku, kata Nabi. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali sudah berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi lantas kemudian fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a fabara. Terus Nabi kasih ludahnya ya,
ke matanya Ali bin Abi Thalib. Ini bagian dari mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikasih ludahnya Nabi, seketika itu juga sembuh matanya Ali, seolah nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamanahi Ali untuk menjadi pimpinan perang, ya. Saat itulah benteng demi benteng terbuka saat dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kisahnya Sayyidina Ali ini cukup membuat iri para sahabat. Tapi irinya dalam kebaikan. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh hasad, kecuali hasad terhadap kebaikan. Kenapa dia bisa lakukan itu kok saya tidak bisa? Kenapa kok dia bisa loh sholat 5 waktu di masjid? Kok saya belum bisa? Yang iri kayak begitu, boleh. Kenapa kok dia bisa rutin khatam Al-Quran 1 bulan sekali? Kok saya belum? Itu boleh, ngiri kayak begitu boleh. Ya. Kok bisa-bisanya Ali yang dipilih? Karena Ali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti saya nih belum sampai makomnya Ali. Ngiri yang kayak begitu boleh. Dan ini menunjukkan keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhnya yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Cinta Allah, cinta sama Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian itu cinta sama Allah dan berharap Allah akan membalas cintamu, maka ikuti apa yang aku sunnahkan kepada kalian. Maka Allah akan mencintai dirimu. Begitu juga dengan aku. Jadi kalau kita pengen sebagaimana Ali bin Abi Thalib mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka ikuti apa yang diminta oleh agama ini, Pak. Sebanyak mungkin semua anjuran-anjuran agama dekati sebisa kita untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya kebayang aja kalau kita saat ini, ya, atau kita yang ada di sini hidup saat pemilihan itu, kayaknya kita ngumpet di belakang ini bakalan nggak ketahuan, karena emang susah untuk kepilih. Untuk kita menakar, maksud saya, sejauh mana cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada Allah, maka nggak akan mau berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita sudah dipanggil-panggil oleh Allah, kadang hati ini masih membandel untuk datang kepada panggilan Allah. Harusnya orang yang cinta kepada Allah akan selalu ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Komunikasi dengan Allah itu dengan apa? Dengan sholat. Orang yang cinta sama Allah seharusnya sering-sering mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau pengen dengar nasihat Allah kepada kita, bacalah Al-Quran. Ya. Tapi kita bisa berkaca dan menakar diri kita sejauh mana kita ini merindu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebegitulah cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, sekali lagi ini menunjukkan kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah pada saat perang Khaybar, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin lagi nyerang benteng-benteng yang berlapis berlayer-layer itu, tiba-tiba ada salah satu penggembala kambing datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus penggembala kambing ini bilang, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku hanyalah seorang ra'il ghanam. Aku seorang penggembala kambing. Saya ini pesuruhnya orang-orang Yahudi. Tolong ajarkan saya tentang agama yang kau bawa ya Nabi Allah." Terus Nabi mengajarkan beberapa perkara agama, terutama dasar-dasar agama. Ya. Lantas kemudian orang ini segera bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia bilang sama Nabi, "Ya Nabi, ini kambing-kambing Yahudi bukan milik saya ini.
Banyak sekali nih kan. Kita manfaatin aja nih, kita ambil apa gimana? Enggak. Kata Nabi, ini bukan punya kamu, juga bukan punya kaum muslimin. Balikin dulu. Ya, kalau kita sudah menang perang, ini kondisinya, kedudukannya jadi ghanimah. Tapi kan kita belum menang, maka ini tetap milik orang Yahudi. Terus gimana ya Nabi? Balikin, kata Nabi. Ya Nabi Allah, kalau saya balik, ya pasti saya akan ditahan sama orang-orang Yahudi. Ya, karena saya juga nggak akan mau menyembunyikan keislaman saya. Lihat bagaimana amanahnya Rasulullah SAW. Punya musuh, balikin gitu. Padahal lagi perang begitu, kalau bisa diambil kan ambil aja. Tapi enggak, bukan begitu peraturannya. Balikin, kita nah balikin. Ini amanah ya, amanah. Yang bukan milik kita, ya sudah. Maka orang Yahudi ini disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau begitu, ya, kau tepuk-tepuk kambing ini, minta sama Allah untuk kambing ini kembali kepada tuannya. Maka dengan saran Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi ini ngambil debu, ditepuk-tepukin ke kambingnya itu. Ya. Setelah ditepuk, kambingnya balik sendiri. Ya, ini juga bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Nah, terus begitu Ali bin Abi Thalib diamanahkan untuk memimpin perang tadi, Ali bin Abi Thalib bilang sama Nabi, ya Nabi, kalau begitu kita maju terus, kita eksekusi Nabi. Iya, kata Rasulullah. Bagaimana kalau aku sudah berhadapan dengan penduduk Khaybar ya Rasulullah? Ya. Uqatiluhum hatta yakunu mislana ay muslimin. Apakah aku bunuh mereka? Apakah aku perangi mereka sampai mereka mau masuk ke dalam agama kita? Nabi bilang, anfiz ala rislik, jangan buru-buru. Mereka harus tahu dulu tentang agama kita. Kau terangkan bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjalankan kewajiban hamba terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu memang kalau mengajarkan agama, Pak, di awal-awal tuh simple, nggak ribet-ribet, nggak berbelit-belit. Tahu saja dulu pondasi agama itu, bahwa mereka meyakini tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang membuat peraturan, imani itu. Hak-haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Selesai itu. Jadi masuk dalam agama Allah, pondasinya itu. Mereka tahu dulu tentang hak-haknya Allah yang mereka harus jalankan. Terus kata Nabi Muhammad SAW, summa ud'uhum ilal Islam. Kalau mereka udah tahu basicnya agama Allah, ajak ke dalam agama Islam. Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Siapa yang bisa menjadi fasilitator hidayah buat saudara-saudaranya, maka niscaya dia mendapatkan keistimewaan dari Allah yang digambarkan akan mendapatkan kendaraan terbaik berupa unta merah. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Ini menandakan apapun keadaannya, kita terus diminta untuk berdakwah, Pak. Kita pun juga diminta untuk berdakwah. Kepada siapa? Orang-orang terdekat kita, circle-nya kita, itu yang paling utama. Ya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Diceritakan ya, saat kemudian benteng demi benteng ini bisa ditaklukkan, tibalah saatnya orang-orang Khaybar ini berputus asa. Lantas mereka mengutus maaf saudara. Terus orang Khaybar ini mengutus seseorang untuk negosiasi sama Nabi. Mereka meminta agar mereka jangan diperangi lagi. Ya. Mereka mengakui kemenangan kaum muslimin. Maka izinkan kami untuk menyerahkan Khaybar kepada kalian, tapi jangan bunuh kami. Ya. Nabi Muhammad SAW menyetujui itu.
Terus orang Khaybar bilang sama Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya wahai Muhammad, ini sawah sekian banyaknya, ya, kami yakin kalian tidak bisa ngurus. Maka kami menawarkan diri untuk biarkan kami yang mengelola, namun hasilnya akan kita bagi dua. Ya, ini kerjasama. Kerjasama ini bentuknya bisa muzara'ah. Kalau dalam syirkah, ya, dalam muamalat itu dikenal model kerjasama namanya muzara'ah. Atau dikenal juga dengan model musaqah, ya, fima saqatis sama itu. Ya. Jadi satu punya lahan, satu yang mengelola lahan, itu kerjasama. Sehingga modelan kayak begini bagian dari musyarakah. Kalau dalam muamalah, musyarakah bentuknya lahan tanah pertanian. Ya, nah, maka musyarakah ini namanya muzara'ah atau musaqah dalam muamalah. Jadi lahan karena kaum muslimin yang menang itu milik kaum muslim, tapi pengelolaannya dikelola oleh orang Yahudi. Jadi yang pertama, modelan ini terus dipakai pengembangannya sama praktisi-praktisi ekonomi Islam dikembangkan. Ya, modelan yang kerjasama begini. Yang kedua, boleh berarti kita kerjasama dengan non-muslim. Itu boleh. Selama jelas, platformnya jelas. Nah, dikisahkan juga ada orang Baduy, Pak. Orang Baduy ini pasca Sulhul Hudaybiyah, seperti yang kita kisahkan di pertemuan sebelumnya itu, kan orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam ya. Termasuk orang Baduy satu, nggak diceritakan namanya siapa. Tapi yang jelas orang Baduy ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, terus dengan keteguhan hatinya dia bilang, ya Nabi Allah, izinkan aku berada di barisanmu. Tidak ada yang aku inginkan kecuali aku ingin berbuat optimal dan maksimal dalam agama yang kau bawa ini. Ya. Ini kata orang Baduy ini. Terus begitu perang Khaybar, beliau ikut andil. Padahal baru mu'alaf nih. Langsung ikut andil. Doanya supaya bisa mati dalam keadaan syahid. Ya. Dan Masya Allah, pada saat menguasai beberapa benteng awal, maka ada beberapa ghanimah yang dibagikan, harta rampasan perang. Etika perang saat itu begitu, yang menang mendapatkan harta bagian musuh. Namanya ghanimah kan dibagi-bagi. Maka Nabi membagi kepada pasukan kaum muslimin, tak terkecuali orang Baduy ini, tak terkecuali dia nih. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan harta ghanimah kepada orang Baduy yang baru masuk Islam terus ikut perang. Dibawakan jatahnya dia itu. Begitu diberikan, orang Baduy ini bilang, laisa ala hadza, bukan untuk ini nih saya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pengenin bukannya harta yang kayak begini, bukan. Saya nyari ridhonya Allah. Saya mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang saya pengen, gitu dia. Lantas sahabat utusan Nabi ini bilang, "Enggak, ini sudah dibagi-bagikan sama Nabi. Porsinya sudah ditentukan sama Nabi dan engkau berhak untuk mendapatkan ini." Ambil sudah. Halal, ghanimah halal untuk dirimu. Emang begitu ketentuannya. Udah dijelasin nih sama sahabat Nabi jadi utusan untuk nyampein ghanimah tadi. Kekeh, balikin sama Nabi, saya nggak mau. Balikin sama Nabi. Nabi bilang, ini jatah siapa? Nggak diambil. Itu jatahnya Baduy itu ya Nabi. Loh, Baduy yang kemarin baru masuk Islam itu? Iya ya Nabi. Baik, panggil dia kemari. Panggil dia kemari.
Dipanggil, datanglah dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, hadza qismun qasamallahu wa rasuluhu lak. Wahai Baduy, ini loh sebenarnya bagian yang sudah memang ditetapkan sama Allah, ditetapkan sama Rasul atau melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil hakmu, hakmu diambil, kata Nabi. Sampai Nabi suruh ngambil. Orang Baduy lagi-lagi ngomong, ya Nabi, saya nih masuk Islam nih bukan untuk ini ya Nabi, tapi untuk ini. Oh, dia nunjuk tuh ke lehernya. Maksudnya apa? Saya pengen mati syahid. Saya pengen biar kena anak panah saja ya Nabi, gitu. Terus Nabi bilang apa? In tasduqillaha yasduka. Kalau memang niatmu sudah kuat, kau benar-benar meyakini itu, maka Allah akan menyempurnakan ikhtiarmu. Begitu terjemah bebasnya Quran lebih. Allah akan membenarkan apa yang engkau anggap benar. Selama itu lillahi ta'ala. In tasduqillaha yasduka. Begitu kata Nabi. Lantas orang ini pulang. Perang Khaybar masih berlangsung. Orang ini ikut lagi. Dan ternyata begitu ngikut yang setelahnya, orang Baduy ini mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wafat sebagai seorang syahid. Ketika Nabi Muhammad SAW inspeksi pasukan yang terluka, yang wafat, Nabi menemukan jasad orang Baduy ini. Terus Nabi liatin gitu. Kata sahabat, dah, ini Baduy yang kemarin nih Nabi. Ahwa, ini dia nih, yang kemarin itu ya Nabi. Kata Nabi, iya, dia orangnya. In tasduqillaha yasduka. Kalau kau sudah punya keinginan azam yang kuat, tekad yang kuat, maka Allah yang akan menyempurnakannya. Ya. Dan betul sekali, ada anak panah yang melesat dan kena ke tenggorokan persis di mana dulu telunjuknya menunjuk leher itu. Tempatnya persis di situ. Ya. Maka sekali lagi, intas dukillaha yasdukka. Kalau kau sudah yakin betul bahwa kau ingin melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar. Betul itu. Ya, betul. Sehingga kisah ini cukup menjadi satu penguat. Bagaimana ada orang-orang yang lemah dalam urusan finansial, tapi dia punya tekad yang kuat untuk memberangkatkan orang tuanya umroh itu. Intasduqillaha yasduka. Kalau kau sudah benar tekadmu kuat untuk memberangkatkan umroh orang tuamu, Allah yang akan ngasih jalan untuk dirimu gitu. Di sini saya baru paham. Ada dulu kawan-kawan kami, Pak, yang memang secara akademis tidak kemudian sampai strata 2, strata 3, enggak. Keluar dari pondok, dia khidmah. Keluar dari pesantren, yang notabene kalau kita ukur tingkatannya setingkat SMA. Tapi setelah itu dia khidmah. Dia yakin bahwa dia bisa berbuat banyak untuk umat. Pelan-pelan dari majelis, kemudian dia bangun pesantren. Pesantren dari satu lokal berkembang menjadi 5 lokal. 5 lokal berkembang jadi 10 lokal. 10 lokal jadi sekian puluh lokal. Maka percaya betul, yang secara akademis itu jauh di bawah kawan-kawan yang mungkin tinggi akademisnya, lulusan pondok tapi sekarang punya ribuan santri, bisa. Intasduqillaha yasduka. Ya. Jadi kalau kita sudah punya tekad lillahi ta'ala, Allah yang akan ngasih jalan, Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Ya. Selama kitanya betul yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Intasduqillaha yasduka. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini terkait dengan orang Baduy itu tadi. Kemudian dalam Khaybar, dalam perang Khaybar ini juga ada kisah ya, orang yang sama, dia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi orang ini tidak disebut namanya ya. Terus lantas kemudian dia perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi ini kan bisa melihat ya. Rasul tuh bisa paham
Apa yang sebenarnya menjadi tujuan orang ini berada di pihak Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana Nabi tahu siapa saja sebenarnya orang-orang yang terindikasi munafik. Kita pernah bahas ini dalam kisah Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu warda. Ya. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi a'tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam jadwalan min asma'il munafiqin. Rasulullah ngasih tahu daftar nama-nama orang munafik karena Rasulullah paham. Maka orang yang ikut perang ini, Nabi bilang, ini nggak beres nih, kata Nabi ini. Sahabat yang lain ngelihat, loh, zohirnya sih perang gitu, zohirnya sih all out. Tapi Nabi tahu. Sekaligus Nabi memberikan contoh kepada beberapa sahabat-sahabat terdekatnya. Karena Nabi juga nggak mengumbar, Nabi hanya bilang ini kayaknya nggak beres nih orang ini. Dan ternyata betul, pada saat perang sedang berlangsung, ada anak panah yang melesat, terus kena bagian dari tubuhnya. Oh, luar biasa itu. Dia mengerang kesakitan. Terus kalau bahasa kita apa ya? Baligh fil kalam. Kalau orang sekarang bilang tuh berlebih-lebihan, Pak. Oh, sakit sekali gitu. Terlalu rewel dia tidak tahan. Akhirnya orang ini bunuh diri, Pak. Ditusuk badannya sendiri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Sementara bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahadul kabair. Ihdal kabair, salah satu di antara dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat. Lantas kemudian para sahabat yang sempat dikasih sinyal sama Nabi itu akhirnya menyadari gitu, bahwa kita jangan sampai tertipu sama amal zohir. Kadang-kadang nih kita nih kalau lagi ibadah yang kita perhatikan zohir, dan tanpa kita bisa kendalikan, kadang-kadang tanpa kita sadari, ternyata kita ibadah itu li ayyuqal kaza wa kaza, supaya disebut begini dan begitu, supaya disebut seorang pemberani kalau lagi berjihad, supaya disebut seorang yang dermawan kalau lagi rajin sedekah, supaya disebut orang yang alim kalau sering hadir di majelis misalnya. Itu kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita terlalu berpangku sama amal kita, sehingga yang kita perhatikan zohirnya saja. Dan ini kalau kita tidak antisipasi menjerumuskan, Pak. Ya. Lihat orang itu tuh, zohirnya jihad, tapi dalam hatinya ternyata menyelisihi apa yang terlihat dari zahirnya. Walhasil betul, orang-orang yang mukhlis lillahi ta'ala, begitu kena hantam sama pedang misalnya, atau kena anak panah, dia akan bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Kalau orang udah nggak ikhlas dari awal, sudah nggak ikhlas, sudah seterusnya. Nah, jadi ini pelajaran buat kita, jangan berpaku dengan amalan zahir. Tapi juga kita perlu perhatikan amalan batin kita, artinya keikhlasan kita lillahi ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Kahf. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Katakanlah, apakah ingin kami informasikan kepada kalian tentang seburuk-buruknya amal, serugi-ruginya orang yang beramal, yaitu mereka yang melakukan amal di dalam hidupnya mereka, kemudian mereka merasa bahwa amalannya itu sudah all out gitu. Ya, tapi mereka nggak ngecek hati mereka itu. Ternyata mereka amal baik hanya untuk mendapatkan sanjungan orang, untuk mendapatkan simpati orang. Ini hati-hati, hati-hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hati-hati, halus. Kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata kita terperosok dalam hal-hal yang begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, itu beberapa kisah di perang Khaybar. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW
dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, ternyata ada beberapa orang-orang Yahudi yang masih menyimpan dendam kepada Nabi, ya. Padahal mereka sudah menawarkan diri untuk dibuatkan kesepakatan yang tadi kita sebutkan di awal itu, ya. Wahai kaum muslimin, biarkan kami hidup, ini semua lahan untuk kalian, dan biarkan kami membantu kalau memang diizinkan untuk ngurusin lahan pertanian ini. Akhirnya dikasih itu kesempatan sama Nabi dan kaum muslimin, tapi betul-betul menyisakan dendam dalam diri sebagian orang Yahudi. Mereka masih berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka cari-cari kesempatan apa yang sangat memungkinkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karakteristik Yahudi begitu, khianat. Ini salah satu karakteristik. Karena dari kita lihat, kalau dari sebelum-sebelumnya itu, mulai dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah sampai Khaybar nih, itu kental sekali dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Tapi jangan heran kalau mereka bisa berkhianat kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Bahkan Nabi mereka sendiri saja mereka khianati, Nabi mereka sendiri saja mereka perangi, bahkan mereka nggak segan-segan untuk membunuh Nabi mereka sendiri. Jadi karakteristik khianat itu sudah ada, memang digambarkan itu. Maka di Khaybar ini sudah ada kesepakatan, bahkan itu mereka yang minta. Tapi mereka masih nyari-nyari gimana caranya mereka bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa innahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tabqa Khaybar. Ya. Nah, qala Ibnu Ishaq, ini udah kita ceritakan tadi. Mereka meminta untuk tetap bisa untuk ngurusin lahan di Khaybar, ya, dengan perjanjian bahwa Nabi Muhammad berkata kepada mereka, ala anna in syi'na an nukhrijakum akhrajnakum, ya. Dengan kesepakatan kalau nanti kami berkehendak kalian keluar, ya kalian keluar, kata Nabi. Ya. Kalau kalian macam-macam kami usir, kalian harus keluar. Nah, mereka setuju itu, siap kalau begitu. Ya. Qala Ibnu Ishaq, falamma itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah keadaan sudah mulai tenang begitu, ya, peperangan sudah berlalu, ada seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini adalah sosok wanita Yahudi yang suaminya, ayahnya, pamannya semua mati di perang Khaybar. Ahluhu matu fil Khaybar. Ya. Kemudian Zainab bintul Harith ini nyari-nyari informasi tentang apa sih yang paling disuka sama Nabi. Makanan apa yang paling Rasulullah suka gitu. Ya. Setelah dapat informasi, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka sama paha kambing. Rasulullah suka itu. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, ahdat lahu Zainab bintul Harith, yakni imra'at Salam bin Mishkam, syatan musalliyah ay mashwiyah, wa kanat qad sa'alat ayya udwin minasyah ahab ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqila laha azira. Ini nanya nih, apa sih yang paling disuka sama Nabi dari makanan itu? Maka dikatakan kepada dirinya, oh kalau kamu mau ngasih makanan, Nabi itu suka benar sama paha kambing. Ya. Terus kemudian Zainab ini melumuri paha kambing itu, ya, dengan racun. Ya. Summa sammat sa'irasyah, dikasih racun sebanyak-banyaknya di paha kambing itu. Ya. Summa ja'at biha, terus dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falamma wada'atha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanawala zira', ya.
falaka minha mudghah falam yuzghiha. Wa ma'ahu Bashar ibn al-Barra ibn Ma'rur qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma Bashar fa asaghaha. Wa mat. Jadi Nabi setelah dikasih paha tuh disediain. Nabi Muhammad siap makan. Nabi udah sempat ngunyah, tapi dilepeh sama Nabi setelah itu. Sementara ada sahabat lain namanya Bashar. Bashar nih disantap saja sama si Bashar nih. Ya. Maka Bashar saat itu kelojotan, Pak, keracunan gitu. Ya. Setelah itu Bashar mati. Sementara Nabi Muhammad SAW ketika sudah menggigit langsung dikasih informasi sama Jibril, ya Muhammad, ya, ini sesuatu yang beracun. Dalam riwayat lain, paha yang Nabi makan itu memberikan informasi, jangan makan saya karena saya sudah dilumuri racun. Gitu. Ya, dan ini bagian juga dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama Nabi itu tidak jadi dimakan. Ya. Terus dalam satu riwayat disebutkan, ya, wa amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ya, membuang itu. Summa qala inna hadzal 'izam liyukhbirani annahu masmum. Ya. Daging ini ngasih tahu saya bahwa ini sesuatu yang beracun. Ya. Nah, terus Zainab ditanya sama Nabi kan, kenapa kamu kok ngeracunin? Zainab gampang saja, saya dengar kamu Nabi. Kalau kamu bukan Nabi kamu pasti mati. Tapi tampaknya betul juga kamu adalah seorang Nabi, karena kamu tidak memakan daging itu. Ya. Nah, dikisahkan Zainab setelah itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Nabi tidak mengkisasnya karena Bashar meninggal itu. Ya. Tapi lantas kemudian ada lagi riwayat yang lain, ternyata keluarganya Bashar gak terima. Akhirnya wanita tadi dikisos. Ya. Nah, ini bukan informasi yang kemudian kontradiksi, bukan, tapi saling melengkapi kisahnya. Ya. Hanya dari sini ya, Nabi Muhammad SAW kembali memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi Nabi Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka setelah itu kaum muslimin ini makin yakin ya, dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, pada saat perang Khaybar inilah Nabi juga menikahi salah satu ummahatul mukminin namanya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, perang Khaybar. Jadi nanti ada salah satu istri Nabi yang masih terahnya itu nyambung sama Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Putrinya namanya Safiyah bintu Huyai. Ya. Bagaimana kisahnya? Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah berikutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini menambah lagi khazanah pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sekiranya ada yang bisa diambil untuk bisa kita terapkan dalam keseharian kita, maka itu adalah baik adanya. Karena maklumat itu hasil akhirnya bukannya pengetahuan saja, tapi sejauh mana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.